Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cecilia Aditya Melinda. Saya mahasiswa profesi nurs dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan melaporkan hasil laporan kasus saya dengan judul Asuhan Keperawatan pada Nyonya R dengan pos operasi multiple limfadenopati coli di ruang Wijaya Kusuma Bawah RSUD Kardinah Tegal. Limfadenopati adalah kondisi pembesaran kelenjar getah bening dengan ukuran lebih dari 1 cm. Kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Hal ini terjadi sebagai reaksi alami terhadap suatu penyakit atau infeksi. Pembesaran getah bening akan menyebabkan munculnya benjolan yang terasa lunak. Kelenjar getah bening dapat ditemukan di seluruh tubuh dan paling mudah dirasakan ada di leher, bawah lengan, dan dekat selangkangan. Untuk pathway dari limfadenopati adalah yang pertama adanya abnormalitas genetik, faktor lingkungan, dan infeksi virus. Karena adanya infeksi virus, maka terjadilah peradangan dan pembesaran kelenjar getah bening. Sehingga terjadi kenaikan aliran limfa pada daerah peradangan dan mendesak pembuluh darah, sehingga pembuluh vena yang terkecil agak meregang. Karena pembuluh vena meregang, maka banyak cairan interstisial masuk ke pembuluh limfa dan kandungan protein menjadi bertambah. Karena adanya cairan interstisial masuk ke pembuluh limfa dan kandungan protein bertambah, maka terjadilah pembengkakan. Karena adanya pembengkakan, maka dilakukan tindakan invasif atau tindakan operasi. Karena adanya tindakan operasi, maka bisa menyebabkan port d'entrée, di mana port d'entrée ini adalah masuknya kuman, bakteri, atau virus yang dapat menyebabkan infeksi karena adanya luka pasca operasi tersebut. Sehingga di sini mendapatkan diagnosa yaitu resiko infeksi. Nah, karena dilakukannya tindakan infeksi tersebut, maka kontinuitas jaringan. Sehingga jaringan mengeluarkan zat kimia, bradikinin, serotonin, prostaglandin, hingga menstimulasi nyeri. Sehingga diteruskan ke talamus sebagai pusat nyeri. Sehingga di sini didapatkan diagnosa dengan nyeri akut. Karena adanya nyeri, maka bisa menyebabkan gangguan mobilitas fisik. Nah, untuk diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Untuk SLKI-nya yaitu tingkat nyeri dengan nomor diagnosa L08066, di mana dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, meringis menurun, dan sikap protektif menurun. Untuk psikinya yaitu manajemen nyeri dengan nomor diagnosa I05173. Untuk observasinya yaitu yang pertama mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Yang kedua yaitu mengidentifikasi skala nyeri, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Untuk terapeutiknya yaitu memberikan terapi nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri. Untuk edukasinya yaitu mengajarkan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri. Untuk kolaborasinya yaitu berkolaborasi pemberian analgetik. Untuk diagnosa yang kedua yaitu resiko infeksi ditandai dengan faktor resiko tindakan invasif. Untuk SLKI-nya yaitu tingkat infeksi dengan nomor diagnosa L14137. Dengan kriteria hasil, demam menurun, kemerahan menurun, nyeri menurun, dan bengkak menurun. Untuk psikinya yaitu perawatan luka dengan nomor diagnosa I14564. Untuk observasinya yaitu memonitor karakteristik luka dan memonitor tanda-tanda infeksi. Untuk terapeutiknya yaitu mempertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka, mengganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase, dan yang ketiga yaitu membersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik jika diperlukan.
Untuk edukasinya yaitu menjelaskan tanda dan gejala infeksi, menganjurkan prosedur perawatan luka secara mandiri. Untuk kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian antibiotik. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Untuk SLKI-nya yaitu mobilitas fisik dengan nomor diagnosa L05042 dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas meningkat, nyeri menurun, kecemasan menurun, kelemahan fisik menurun. Untuk psikinya yaitu dukungan mobilisasi dengan nomor diagnosa I05173. Untuk observasinya yaitu mengidentifikasi nyeri atau keluhan fisik lainnya, mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan. Untuk terapeutiknya yaitu memfasilitasi melakukan pergerakan jika perlu, dan melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Untuk edukasinya yaitu menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, menganjurkan melakukan mobilisasi dini, dan mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Untuk analisa jurnalnya, di sini saya mengambil judul Pengaruh pelaksanaan mobilisasi dini terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien pasca operasi, di mana penelitinya yaitu Dewiyanti, Suwardi, Alwi, dan kawan-kawan. Untuk tahun terbitnya yaitu tahun 2021, dan untuk waktu penelitian yaitu tanggal 1 Juni sampai 30 Juni tahun 2019. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan mobilisasi dini terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien pasca operasi di Blood RSH Pajonga, Daeng, Ngale, Kabupaten Takalar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuesi eksperimental, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 32 responden pasca operasi. Untuk hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata skala nyeri sebelum mobilisasi dini adalah 7,72. Dari 30 responden terdapat 31 orang yang mengalami nyeri berat dan 1 orang yang mengalami nyeri sedang. Di mana hasil penelitian setelah dilakukan mobilisasi dini diperoleh rata-rata skala nyeri menurun menjadi 5,38, yang dimana awalnya adalah 7,72. Dan dari 32 responden, terdapat 31 orang yang mengalami penurunan dari nyeri berat ke nyeri sedang, dan 1 orang mengalami penurunan nyeri dari nyeri sedang ke nyeri ringan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menjelaskan ada pengaruh pelaksanaan mobilisasi dini terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien pasca operasi di Blood RSH Pajongan, Daeng, Ngale, Kabupaten Takalar. Untuk kekurangan jurnal yaitu jurnal tidak menjelaskan secara rinci tentang kemungkinan komplikasi yang ditimbulkan dari prosedur ambulasi dini. Dan untuk kelebihan jurnal yaitu bahasa mudah dipahami, jurnal sudah menjelaskan secara rinci tentang ambulasi dini pasca operasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.